PDTK News. Nabire pada tanggal 9 Juli 2022 dini petang hari telah menyelenggarakan pertemuan Tuaria dengan bertema "Pada zaman ini terjadi krisis di berbagai tempat untuk menyampaikan firman Tuhan berdasarkan karunia jawatannya, termasuk krisis pengertian terhadap penyelenggaraan penggunaan karunia dan jawatan itu sendiri. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mahir tingkap lidah tutur kata-kata tanpa mempraktikkan diri di mana dia berada dengan menganggap diri sebagai berohani yang hebat, pengkhotbah hebat, tetapi hidup pribadi dan rumah tangganya, bahkan karakternya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di celah-celah refleksi kegiatan pertemuan tersebut tidak tinggalkan mereka dari proteksi kesalahpahaman sehingga beberapa hamba Tuhan saling memberi pengertian sehingga ke depan tidak mengakibatkan kerugian terhadap kemajuan rohaniahnya. Salah satu di antaranya yang menyampaikan pandangan adalah hamba Tuhan, Otto Pakage, menjelaskan pandangan bahwa agar tidak sembarangan dalam menentukan karakter seseorang berohani di tengah jemaat, baik itu karunia maupun jawatannya. Ada kualifikasi-kualifikasi yang perlu dipenuhi sebelum orang-orang tersebut ditetapkan sebagai penginjil, gembala dan lain-lainnya adalah sebagai berikut. Pertama, kualifikasi dalam kehidupan pribadi. 1 Timotius pasal 3 ayat 2-3. 6, 8-10, mereka yang menyampaikan firman Tuhan itu perlu memiliki karakter dan kepribadian yang baik dan teruji, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kedua, kualifikasi dalam kehidupan keluarga. 1 Timotius pasal 3 ayat 2, 4-5, 11-12. Hal ini sangat penting, sebab jika rencana pembawa firman Tuhan itu tidak dapat memimpin keluarganya dengan baik, bagaimana mungkin ia mampu memimpin jemaat Tuhan? Ketiga, kualifikasi dalam kehidupan sosial. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-7, yaitu umat Tuhan haruslah merupakan orang yang punya nama baik di luar jemaat. Ungkapnya. Lanjut, mengapa Otto Pakage perlu menekankan kualifikasi-kualifikasi tersebut? Pertama, karena bagi umat Tuhan yang memiliki karunia dan jawatan adalah pekerjaan yang indah. 1 Timotius pasal 3 ayat 1, yang berasal dari Tuhan. Sebab itu, si pemangku tua-tua serta hamba Tuhan tersebut haruslah orang-orang yang punya keteladanan hidup yang baik, yang menghormati Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai pemberi pertolongan itu dan menghormati sesama yang dilayaninya. Kedua, agar kehidupan dan pelayanan yang dijalankan oleh karunia dan jawatan tersebut dapat menjadi kesaksian yang baik di tengah masyarakat yang belum mengenal Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang sebenarnya. Karunia dan jawatan adalah bukan sekadar status di hadapan manusia dan Tuhan, tetapi suatu keindahan di hadapan Tuhan. Kepemilikan karunia dan jawatan bukan sekadar keahlian atau kehebatan secara manusiawi. Dekatilah orang yang memiliki Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang takut akan Tuhan dalam segala hal dan dapat membimbing keluarganya di dalam kasih dan kekudusan Tuhan.